Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, lindungan, dan tentunya bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani aktivitas kehidupan harian kita. Alhamdulillah, hari ini saya berada di Ponpes Mira, Ma'had Islam Rafiah Akhyar. Ini backgroundnya masjid. Insya Allah dalam waktu yang singkat akan selesai. Mudah-mudahan Allah ridai dan jadi amal saleh untuk kita bersama. Teman-teman, di beberapa hari belakangan ini kita banyak saksikan diskusi yang bisa kita lihat baik di podcast, media sosial, ataupun juga media televisi yang masih tertuju titik fokusnya kepada musibah yang terjadi di Palestina, yang saat ini kita tentu selain juga berempati pada situasi yang terjadi di Palestina, juga berharap bukan hanya kedamaian, tapi juga sifat-sifat kemanusiaan global bisa lahir dan menempatkan suatu sesuai dengan tempatnya. Nah, mengapa kalimat terakhir ini begitu penting, menempatkan segala hal sesuai dengan tempatnya? Karena belakangan ini nampak ada beberapa, bukan pemikiran sebetulnya, tapi kalau di dunia ilmu mantik ya, mantik itu logika ya. Ada beberapa pernyataan-pernyataan yang nampaknya tidak sejalan dengan jalur logika sehingga pengambilan kesimpulannya juga keliru. Ya, misal ada pernyataan yang mengatakan bahwa ini Israel itu negara kecil dan diserang oleh Hamas, sehingga karena negara kecil ini ya dia bisa dengan mudah kemudian memberikan pengaruh yang atau damage yang sangat luas sehingga harus memberikan respon yang begitu kencang, begitu destruktif dan sebagainya. Kalau kita balik pernyataan ini menjadi satu logika yang terurai dengan satu pertanyaan lagi. Kapan Israel itu menjadi negara? Kapan tiba-tiba jadi negara? Ketika disebutkan misalnya ini negara kecil kok diserang sehingga bisa berpengaruh kepada bagian-bagian secara luas, dan diilustrasikan kalau kota besar diserang mungkin satu bagian nggak berdampak kepada yang lain, tapi kalau ini satu tempat yang kecil kena letupan yang lainnya akan kena. Nah, pertanyaannya dibalik, kapan Israel itu jadi negara? Ya, apakah sudah ada komunitas di sana sebelumnya, kemudian terjajah komunitas itu dari faktor eksternal, lantas dia berjuang membebaskan itu dan menjadi negara? Atau fakta sejarah menunjukkan justru terbalik, ya, orang-orang ini adalah tamu datang ke suatu entitas yang sudah eksis ada di situ, kemudian orang-orang yang dipaksa keluar, lantas secara sepihak mendirikan satu negara, ya, lalu orang-orang yang tadi dipaksa keluar membela diri, mempertahankan tanah mereka, mengembalikan tempat mereka, bahkan yang paling hebat, ya menawarkan kalau Anda mau tinggal di sini nggak apa-apa, nggak usah berperang, tapi tidak harus mengambil tanah kami, negara kami, silahkan jadi tetangga yang baik, teman yang baik. Nah, dibalik sekarang cara berpikirnya, kalau ada penjajah datang ke Indonesia, Jepang, Belanda, dan seterusnya, ya kan? Kemudian mereka datang ke tempat kita ke Indonesia, lalu setelah itu mengambil satu pulau, ya, taruhlah misalnya Pulau Jawa diambil gitu kan, lalu penduduknya diusir keluar dan sebagainya, lalu mereka mendeklarasikan negara baru. Ya, lalu orang-orang sekitarnya ingin mengambil kembali, mempertahankan setiap tapak dan jengkal tanah mereka. Ya, lantas apakah kita kemudian merasa nyaman atau bahasa Arabnya merasa ridha ketika orang lain berkomentar bahwa oh ini kan negara kecil, kenapa kemudian harus diserang? Kenapa kemudian harus diberondong? Kenapa kemudian harus ya datang berbagai eskalasi penyerangan dan sebagainya? Nah, ini cara berpikir yang nampaknya harus diperbaiki ya, tapi boleh jadi kita menghormati pengalaman setiap orang, karena tidak setiap orang berkomentar kecuali dengan latar belakang pengalamannya, pengetahuannya. Ya, boleh jadi mungkin sudah pernah belajar di sana atau berkunjung ke sana sehingga punya kesan tertentu yang menimbulkan pembelaan, dan sebenarnya wajar-wajar saja hal seperti itu karena setiap orang menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia miliki. Tapi tentu ada kadar objektif yang kita sepakati bersama melalui kaidah-kaidah dasar. Tidak jadi masalah kalau itu adalah satu tempat yang sudah eksis sebelumnya, sudah bagus, ya, tidak ada kontra dengan yang lainnya. Lantas Anda berkunjung, Anda membela, nggak ada masalah. Ya, taruhlah sekarang kita ingin katakan ada New Zealand misalnya, ya, satu negara yang kecil, atau taruhlah Singapura, tetangga kita misalnya, atau Brunei, ya kan wilayahnya tidak seluas Pulau Jawa, ya, satu bagian yang sangat kecil, ujung ke ujung di Singapura cuma 2 jam bisa ditempuh, ya, tiba kemudian ada orang mau menyerang, ya, dia mau masuk dengan berbagai macam penyerangan, ya tentu wajar kalau dari sana kemudian membela,
ya lalu memberikan respon yang sangat kuat, dan Anda dari luar bisa mengatakan itu negara kecil kok diserang dengan begitu rupa. Ya, tapi sekali lagi kalau ada orang masuk ke wilayah Anda, kemudian dia mengambil tanah Anda, bukan hanya itu, dia mengeksekusi tuan rumahnya, dia membunuh anak-anak, menggenocide, genosida masyarakatnya, lantas diam saja, itu kan satu hal tanda tanya. Yang paling besar adalah apakah juga kita akan mengatakan hal yang sama saat negara kita dijajah. Itu poin yang paling pokok. Ya, saya kira itu bagian pertama teman-teman sekalian yang mengajak kita untuk berpikir bahwa tidak setiap pernyataan-pernyataan itu ketika diuji secara logika bisa nampak benar, tapi sekaligus itu juga memperlihatkan kepada kita semua bagaimana kita meniti jalan berpikir kita. Ini tidak untuk menyalahkan satu dua orang, juga tidak untuk mencemooh, tapi lebih untuk kita mencoba untuk bertukar pikiran dalam rangka berargumentasi dengan tetap menjaga sopan santun, saling memperbaiki, dan tentunya berniat baik, tidak untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu, tapi lebih menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Premis itu bila ditempatkan dengan benar, maka kesimpulannya akan benar. Tapi jika salah, kesimpulannya pun akan keliru. Ya, monyet senang pisang, ya kan? Si fulan senang pisang. Kan kita tidak bisa mengatakan si fulan sama dengan monyet, itu kan mustahil, ya kan? Ya, tapi kita bisa katakan si fulan dan monyet itu sama-sama senang pisang. Maka secara kesimpulan dua premis ini, premis A, premis B benar, dan kesimpulannya C pun adalah benar. Tapi yang tidak bisa disamakan adalah menyamakan manusia dengan binatang. Ya, saya kira itu penutup yang bisa disampaikan. Adi Hidayat, Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.